Enggak, enggak. Oh, enggak. Kalau agama mah punya sopan santun tersendiri, Cai. Kalau agama mah, cuman kalau di zaman sekarang mah bawa Al-Quran aja lah, bawa Al-Quran kemana-mana, bawa Al-Quran. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu aja. Intinya mah neraka jahanam itu di matahari, panasnya matahari dipikirin. Orang bawa-bawa Al-Quran kelakuannya nggak sesuai sama agama, itu masuk neraka jahanam. Ya minimalnya jangan ngeribetin, minimalnya belajar, jangan sepinter sama lain sebagainya. Itu intinya. Agama itu kelakuan, kejujuran sama kepinteran. Gak tahu juga, gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Yang diciptain agar bisa memanusiakan manusia. Tadi udah gue jelasin, uang itu seperti nyawa. Wah, jangan bermain-main sama uang. Yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau negara masih kayak binatang kayak dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau negara Makan banyak mau bercandain juga. Buat indenya tadi kagak ada lah konsepnya, mau lebih kemana namanya ya, tinggal ngambil aja Indonesia aja mbak, jemput saya aja. Berarti mah kelakuannya. Lu ngomong apaan? Yang disuruh bergerak ngebawain duit nggak mau ngebawain duit yang mana aja orang-orangnya? Dicatat-catatin dulu. Kalian itu golongan orang-orang yang nggak percaya adanya neraka jahanam. Mau dibilang agama itu rasa takut. Kalau nggak punya rasa takut, pergi. Mau pergi apa mau dibunuh? 1 detik lari dari kematian desilin tahun. Sama. Gimana Al-Quran? Bagaimana mbak? Nah, Bapak Kimin sehat pak? Mas Wahyu, Mas Heru, Mas Ari gimana kabarnya?
seperti gunung-gunung yang menahankan angin, yang mengajarkannya suatu kesempurnaan, seperti pergantian siang dan malam, mendung dan hujan, dan seperti kegelapan dan keindahannya. Hai makhluk yang berpikir, apakah cahaya itu tidak terlihat indah? Bersyukurlah kalian jika melihat bukti dari bokap sama nyokap saya. Sungguh itu suatu peringatan yang nyata agar kalian berpikir. Neraka jahanam itu adanya di matahari. Mau pergi apa mau dibunuh? Mau pergi apa mau dibunuh? Disuruh bergerak ngebawain duit, nggak mau ngebawain duit. Kebanyakan drama-drama, kebanyakan acting. Gue paling benci. Konsepnya kalau didiemin, dia itu kayak kata lainnya menantang Al-Quran secara sadar, secara terang-terangan. Setelah datangnya bukti yang nyata. Makanya di dalam rukun iman ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat cuma dipercayain doang. Terus jangan pernah menyombongkan segala sesuatu di hadapan Allah. Jadi intinya kayak gimana? Apa yang namanya? Disabarin, disenyumin. Hai, tayo. Banyak makannya dari jauh aja. Sama adanya lah coy, jangan sama mbaknya ya, banyak pedofilia wah. Kita bermain sama wifi. Mbak, tahu nggak? Al-Quran itu lagi menulis cerita baru. Kaum yang pura-pura bego, akhirnya bego beneran. Terus bersandiwara aja, nanti juga namanya tertulisin di dalam Al-Quran. Kalau nggak mau tertulisin namanya di dalam Al-Quran, jangan bersandiwara, terus jangan berakting. Itu intinya. Cantik itu relatif, yang penting kelakuan. Kelakuan itu bisa diperbaikin dengan pendidikan. Ya nggak tahu kayak gimana ceritanya. Pokoknya mah ngegemesin. Jadi kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran, disuruh bergerak ngebawain duit, pakai helikopter, pakai drone, lempar kesalahan. Makanya kayak gimana untuk menghadapi sesuatu yang pasti bakalan terjadi, seperti kematian yang akan terjadi. Bagaimana? Ya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang lama kurungan dulu, hari hanya baru penyiksaan. Apa yang udah ditetapin itu suatu ketetapan yang gak bisa diganggu gugat. Ya intinya senyuman itu terlihat indah kalau dari jauh. Kalau dari dekat
tergantung orangnya lah coy. Kadang-kadang cewek itu cantiknya dari jauh, kadang pas deket jelek. Itu namanya apa? Salah lihat. Wak. Namanya salah lihat. Lu pernah nggak salah lihat? Cantik mah relatif ya, yang penting kelakuan tadi kan udah dijelasin. Ya lebih kemana namanya ya, lebih ke pemahaman lah coy, pemahamannya kan begini, itu intinya. Terus apalagi namanya, pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, baru namanya pemimpin. Kalau pemimpin nggak berani ngambil keputusan, dan lah, karena apa ya namanya, banyak orang yang menjadi korban gara-gara pemimpinnya bego, pemimpinnya tolol. Jadi intinya kayak gimana? Intinya PT. Matahari itu panasnya sekitar 15.250 derajat Celcius. Sepanas-panasnya matahari, lebih panas lagi ngeliat orang yang disayangin jalan sama orang lain. Jadi intinya kayak gimana? Sama sih. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tuh matahari itu panasnya bisa dipikirin sebagai perumpamaan neraka jahanam. Sama seperti panasnya ngelihat orang yang disayangin jalan sama orang lain. Kamu pernah nggak jatuh cinta? Terus yang dicintainya mencintain orang lain. Pernah nggak? Nggak pernah. Hidup ini masih tentang cinta sama kebencian. Yang mampu menghapuskan kebencian itu hanya cinta. Jadi jangan pernah membenci karena cinta, karena cinta itu pada dasarnya diciptain untuk ngehapusin kebencian, bukan menciptain kebencian. Jadi orang kalau udah ngebenci atau orang membenci karena cinta, itu obatnya apaan? Kenapa? Karena udah nggak ada obatnya, karena hanya cinta yang mampu menghapuskan kebencian. Kalau kata Kapirgon, cinta itu masih berkuasa di atas segalanya. Memang benar. Kalau kata saya, cinta itu diciptain untuk ngehapusin kebencian, bukan menciptain kebencian. Makanya belajar agama. Di agama itu ada batasan tentang bahwa mencintai segala sesuatu itu harus dengan batasannya. Jadinya nggak terluka, terus nggak ngebenci dunia. Kamu pernah nggak ngebenci karena cinta? Cinta itu bisa bikin hati mati karena timbulnya kebencian, karena mencintai segala sesuatu nggak dengan batasan agama. Makanya itu tadi, agama itu kelakuan, negara juga sama kelakuan juga. Memang gregetan banget orangnya. Kamu tahu apa enggak? Cantik itu relatif, yang penting kelakuan. Senyum itu ibadah yang paling mudah atau ibadah yang paling gampang. Banyak orang kalau sering tersenyum, ih anjir manis banget dilihatnya. Ya Allah, sangat sempurna sekali ciptaan yang kau ciptakan
mandi ada bodinya gitu. Nah, Mbak itu dicontoh sama yang lainnya. Jadi please dong pakaiannya diperbaiki sedikit. Dikirimin baju band kapan? Nggak apa-apa, orang salah diingetin aja, Mbak. Bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Hukuman ketuhanan itu ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya hidup-hidup. Mbak mau pergi apa mau dibunuh? Kalau nggak mau disuruh pergi, nggak mau dibunuh, please dong pakaiannya diperbaikin sedikit. Ih, makin cantik anjrit. Udah cantik manis lagi. Mbak hidupnya nggak penuh dengan kebencian, nggak penuh dengan rasa takut, karena ngejaga agama, ngejaga negara, ada apa-apa datang Al-Quran teng-neng. Ini Mbak yang itu ya, yang di TV One. Lu tadi gue dengar tuh di komentar katanya pengen nonton TV One cuman ngeliat mbaknya doang. Gue juga ya lebih kemana namanya, normal lah berarti normal lah. Normal berarti kalau nggak ada mbaknya malas nonton TV One lah. Ya normal berarti kalau cowok ngeliat cewek mah normal coy. Lebih kemana namanya ya, mbaknya butuh penyemangat coy, disemangatin. Jangan dimarah-marahin. Jadi intinya kayak gimana, neraka jahanam itu di matahari tempatnya, bukan di bumi. Mbaknya itu bagian dari keindahan alam, cuman bisa dikagumin. Maksudnya tuh kalau salah diingetin yang kayak gimana, itu pakaiannya diperbaikin sedikit. Bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Hukuman ketuhanan itu ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya hidup-hidup. Kamu tuh contoh dunia, iya benar. Pakaiannya diperbaikin sedikit. Ininya begini nih, ini orang salah didiemin aja. Konsepnya mah kalau dijelasin nih, Mang, gue pengen dikeroyok mulu sama orang, Mang. Bukannya kagak mau ke sono, Mamang. Karena begini, Mang, pendidikan membagusnya dari jauh. Ketiga, Mang. Itu. Ketiga. Bokap-nyokap bisa netralisir segala sesuatu. Itu peluru cek. Masih peluru cek. Besok peluru beneran. Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah itu masuk neraka jahanam. Orang yang lari dari kewajibannya juga sama, masuk neraka jahanam. Lu kalau gak sanggup jadi militer, ngomong aja, karena militer itu rebutan. Masyarakat juga sama, punya kewajiban untuk menjaga negara sama menjaga agama. Mau ngejaga agama enggak? Mau ngejaga negara enggak? Nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Udah nggak mau jawab, nggak mau ngomong lagi. Bunyi. Kalau nggak mau ngejaga agama, nggak mau ngejaga negara, dibunuh dosa apa enggak, Gung? Nggak dosa. Karena orang yang ngejaga agama, yang ngejaga negara itu disumpah sama Al-Quran untuk ngejaga
Negara itu apa? Negara itu suatu kumpulan kesatuan atau suatu kumpulan kesatuan yang yang diciptain agar bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau negara masih kayak binatang kayak gimana? Gue mau kagak tegaan, tapi gara-gara lu banyak makan korban, gue mau kagak tegaan. Jadi intinya kayak gimana? Tadi kan udah dijelasin tuh, orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Bawain duit pakai helikopter, pakai drone, gak usah nunggu-nunggu. Memang gue sabarin, gue diemin, nyemin. Mbak, kalau di TV One kan sono tuh mbak ya. Gue mah nyampe nyasar kan. Gue bingungnya ongkosnya deh gue, ongkosnya karena kagak gawe. Oh. Nih dengerin nih. Yang nyiptain iblis sama setan itu orang tua kandung gua. Iblis sama setan itu berbeda sama manusia. Kalau lu memang pengikut iblis, pengikut setan, tempat iblis, tempat setan di matahari bukan di bumi. Mau masuk sendiri ke matahari apa dibunuh paksa atau diseret paksa? Kalau lu iblis sama setan, tempat iblis, tempat setan di matahari, mau masuk sendiri apa mau diseret paksa? Terus kalau lu pengikut iblis, pengikut setan, iblis yang mana, setan yang mana? Iblis sama setan itu di matahari bukan di bumi. Jadi please dong, mau pergi apa mau dibunuh? Bawa Al-Quran, pakai helikopter, pakai drone, tetap jaga jarak, nggak usah nunggu-nunggu. Islam yang lurus, Islam aliran Al-Quran. Mbaknya jangan baperan, terus ngajarin kebaikan, terus sambil berusaha bawain duit juga. Jadi terus apalagi namanya, usia juga dilihat. Terus jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan karena sekarang zaman masih darurat. Gua nggak pernah nyuruh orang, agama itu kelakuan, kepinteran sama kejujuran. Jadi intinya kayak gimana, itu mah orang-orang yang ngaku-ngakuin segala sesuatu doang. Udah saya bunuh aja, ngaku-ngakuin segala sesuatu menimbulkan fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang ngaku-ngakuin segala sesuatu kalau dibunuh dosa apa enggak, Gung? Enggak dosa. Udah itu intinya. Gak usah banyak tanya. Kan masih mending ngomong sama babe. Tahuan. Be, itu mah kagak ada tujuan hidupnya, Be. Dibahas juga nah, cara jalan, Be. Masih mending ngomong sama babe. Kayak gimana orang gak ada tujuannya, Be? Doain, Be, yang itunya apa namanya, yang jahat-jahatnya biar pada mampus, Be. Baca ta'awuz, Be, auzubillahi minasyaitonir rajim. Gue mah kagak mau pusing-pusing, gue mah kagak mau ribet-ribet. Gue mah gak pernah gue mah cuma disuruh ngedoain ya gue doain aja. Terus doain, Be, yang baik-baiknya biar sehat walafiat, Be. Udah gitu aja. Babe kelakuannya dijaga kalau gak mau dibunuh, Be. Babe mah jangan babe lagi ngajarin gak bener, kagak mungkin lah tong kan kayak gitu. Gue mau bawa tanah tong, kata babenya kayak begitu. Itu intinya, lu tentang lebih ngomong sama babe. Kalau ada kejahatan lapor, Be, ya, jangan diem-diem aja.
Nanti sambung lagi. Sekarang tanggal berapa nih? Senin 27 April tahun 2026. Masih belum megang duit gua. Terus gua kan beli kunci sepeda tuh. Kunci L-nya mah datang, kunci sepedanya sama bearingnya kagak datang. Konsepnya lebih kemana ya? Konsepnya lebih ke mereka itu pengen ngefitnah. Intinya mah gua ngomongnya sama Al-Quran. Kepribadian gue introvert. Kepribadian introvert itu nggak mau ngerendahin orang lain, apalagi ngerendahin diri sendiri. Segala sesuatunya itu pasti ada sebabnya. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya Babe punya keterkendalaan sama fisik be ya. Babe punya keterkendalaan sama fisik be ya. Babe belajar beternak, berkebun, belajar itu aja be. Karena apa namanya, kalau kerja berat Babe udah nggak sanggup kan be. Ya begitu. Yang gimana ya, berusaha lah pada berusaha. Ya minimalnya megang duit baru bersandiwara. Kalau pendidikannya udah merata tuh baru ngebahas yang lainnya. Gue bawain duit, kasihnya mau gue langsung. Nanti sambung lagi. Itu semuanya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 28 April tahun 2026. Yang ngasih duit gue mah malaikat. Kalau orangnya sama sekali. Intinya Al-Quran mah bisa bikin orang lebih ke kelakuan. Fokusnya mande udah fokusnya ulama-ulama aja deh. Ulama, orang-orang yang ngejaga agama, ngejaga negara dengan benar. Yang nggak bisa jaga kelakuan, jaga jarak, terus diajarin perjanjian tertulis, kalau ngelakuin kejahatan lagi dibunuh. Karena dikasih tahu lah, kalau nggak tahu dikasih tahu. Jangan sampai ngelakuin kejahatan dulu. Ya paling dirinya sendiri sama dirinya sendiri. Akhirat itu orang ngerasa WKWK sama orang lain, padahal dia WKWK-nya sama dirinya sendiri. Ngerti gak lu? Karena namanya anaknya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya. Bokap nyokapnya bisa nyiptain segala sesuatunya lah. Konsepnya mah lebih ke ujian doang. Apa yang diajarin dari dulu di agama itu dipraktekin. Itu intinya. Ngebunuh yang jahat-jahatnya kan banyak. Yang udah disuruh pergi gak mau pergi. Yang internasional, organisasi internasional, mereka itu yang nyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara dan lain sebagainya. Itu intinya. Mau apaan sih lu? Udah. Itu malah mau kurungan nih kan.